Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang dasar-dasar mikrofon dan teknik kamera dalam bidang penyiaran. Jadi, mikrofon memiliki beberapa jenis yang menjadi mitos. Mikrofon sangat berperan untuk menentukan suara yang dihasilkan. Ada mikrofon yang cocok untuk merekam musik dan ada pula baik untuk suara. Suara manusia mampu mengeluarkan spektrum suara yang sangat lebar. Jadi tidak salah jika seorang penyiar memahami mikrofon profesional yang biasanya digunakan untuk penyiaran dan perekaman, sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Terdapat beberapa macam dan ukuran mikrofon. Mikrofon dikelompokkan dalam 4 cara penggunaan, yakni menurut metode penggunaan listrik dan suara, menurut sifat arah mikrofon, menurut respon frekuensi mikrofon, dan menurut penggunaan mikrofon. Menurut metode penggunaan listrik dan suara pun ada beberapa mikrofon. Bagian mikrofon yang mengubah suara menjadi listrik disebut elemen. Terdapat 3 elemen dasar, yaitu dinamis, pita, dan kondenser. Yang pertama yaitu mikrofon dinamis. Mikrofon ini disebut juga mic coil bergerak, memiliki suatu diafragma yang tersambung dengan sebuah koin kabel. Koin kabel ini terletak dalam bidang magnet dari suatu magnet permanen yang juga terletak dalam mikrofon. Ketika gelombang suara mencapai diafragma yang terletak di dalam layar kabel sebagian besar mikrofon, diafragma tersebut bergetar ke depan dan ke belakang. Hal itu menyebabkan koin bergerak ke depan dan ke belakang melewati bidang magnet. Seperti yang telah dikatakan bahwa ketika suatu konduktor listrik atau seperti koin kabel bergerak melewati bidang magnet, berarti suatu gelombang listrik dilepaskan melalui konduktor tersebut. Mikrofon dinamis dapat dibagi menjadi 2 kategori umum berkaitan dengan respon frekuensinya, yaitu mikrofon dinamis yang memiliki respon tepat antara 100 sampai 12.000 Hz dan yang memiliki respon dengan frekuensi antara 50 sampai 15.000 Hz. Yang kedua yaitu mikrofon pita. Mikrofon ini bekerja menurut prinsip yang sama dengan mikrofon dinamis. Kedua jenis mikrofon ini menggunakan magnet internal. Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa mikrofon pita menggunakan suatu pita logam tunggal sebagai elemen bergeraknya. Sementara mikrofon dinamis menggunakan diafragma dan koil. Pita bergetar dalam bidang magnet kemudian menimbulkan daya listrik. Yang ketiga yaitu mikrofon kondenser. Kata kondenser merupakan sebuah nama lama untuk alat listrik yang sekarang disebut kapasitor. Sebuah kapasitor mengandung 2 lembaran berbentuk piring yang dipisahkan oleh bahan non-konduktor, yaitu suatu bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Salah satu piring ini bersifat fleksibel. Suatu daya listrik yang konstan dimunculkan pada setiap lembaran piring dan hubungan listrik muncul di antara keduanya. Daya itu diberikan oleh sumber tenaga terpisah, seperti baterai dalam mikrofon itu sendiri. Ketika gelombang suara mengenai piring yang bergerak, maka hubungan listrik di antara keduanya berubah dan mengakibatkan gelombang listrik mengalir. Ada pula mikrofon dikelompokkan berdasarkan pola umum mengenai karakteristik arah mikrofon, yaitu yang pertama, omnidirectional atau arah melingkar. Mikrofon omnidirectional adalah mikrofon yang didesain agar sensitif dalam menerima suara yang datang dari semua arah. Pola mikrofon omni biasanya disebut melingkar atau circular. Mikrofon lavalier adalah jenis mikrofon omni khusus yang cukup kecil untuk digantung di sekitar leher atau digantung di pakaian. Mereka sangat bermanfaat, terutama ketika mikrofon yang lebih besar terlihat mengganggu. Saat ini beberapa mikrofon lavalier telah tersedia, namun belum digunakan secara luas. Mikrofon bidirectional adalah mikrofon yang didesain untuk merespons suara yang datang hanya dari 2 arah khusus. Pola pengambilan mikrofon bidirectional seperti angka 8, atau dalam 3 dimensi seperti sebuah halter. Yang kedua adalah unidirectional. Mikrofon unidirectional adalah mikrofon yang merespons suara yang datang dari satu arah tertentu dengan baik. Pola pengambilan mikrofon unidirectional digambarkan seperti bentuk hati. Namun, ini tidak berarti bahwa mikrofon cardioid menolak suara yang datang dari luar aksis atau sumbu. Ia hanya mengurangi volume suara-suara ini untuk proporsi suara dalam aksis. Seperti yang kita lihat pada beberapa mikrofon, respon frekuensi di luar sumbu tidaklah buruk atau tidak dipancarkan kembali secara akurat.
Dua variabel utama yang mempengaruhi respon frekuensi pada mikrofon adalah jenis mikrofon yang dipakai, misalnya mikrofon dinamis, pita atau kondenser, dan penempatan mikrofon. Dalam hal ini berhubungan dengan sumber suara. Umumnya, mikrofon kondenser yang baik memiliki respon frekuensi yang lebih akurat daripada mikrofon dinamis atau pita. Sedangkan mikrofon pita yang tepat sangat baik digunakan untuk merekam suara. Ada pula jenis mikrofon, seperti yang pertama, PZM, Pressure Zone Microphone, didesain untuk diletakkan di lantai, di tembok, langit-langit, atau meja. Keuntungannya, ia mampu menghilangkan satu jenis suara pantulan dari bidang akustik tempat ia berada. Mikrofon ini dapat ditempatkan untuk mengurangi beberapa gema akustik dalam ruangan. Yang kedua, yaitu mikrofon kontak. Didesain untuk bisa disambung dengan objek bergetar. Mikrofon ini tidak menerima gelombang suara di udara. Gerak objek tempat ia menempel ditransmisikan langsung ke mikrofon yang mengubahnya menjadi impuls listrik, biasanya untuk merekam alat musik dan efek suara. Yang ketiga ada mikrofon binaural yang didesain untuk menyemulsikan karakteristik direksional di telinga. Yang keempat ada mikrofon hydrophone, didesain untuk dapat menerima gelombang suara dalam air. Yang terakhir ada mikrofon parabolik. Sesungguhnya mikrofon ini adalah biasa yang diletakkan pada pusat piringan parabola, gunanya untuk membuat mikrofon lebih unidirectional. Nah, ada pula prinsip-prinsip menggunakan mikrofon. Yang pertama, berbicaralah secara normal dengan suara percakapan yang tidak keras, namun juga tidak pelan. Rata-rata jaraknya sekitar 2 rentangan tangan dari mikrofon. Yang kedua, hindari embusan nafas yang mengarah langsung ke mikrofon. Yang ketiga, jagalah jarak mikrofon yang efektif. Yang keempat, jika berbicara menggunakan naskah, peganglah naskah dengan baik dan jangan terdengar suara ribut ketika membalikkan halaman. Yang selanjutnya ada fungsi audio console. Berfungsi untuk mengatur operasional sumber-sumber bunyi, seperti tab, sticks, mikrofon, turntable, dan komputer, yang biasa dibesarkan atau dikecilkan level volumenya. Yang kedua, sinyal-sinyal sumber dapat digunakan secara bersama-sama. Yang ketiga, sumber bunyi memiliki saluran tersendiri yang dapat dikendalikan untuk on dan off. Selanjutnya ada teknik kamera. Output dari stasiun penyiaran televisi adalah program siaran dalam bentuk audio-video, di mana proses tersebut dihasilkan dari kamera televisi yang merupakan perangkat keras serta subsistem peralatan televisi. Dikembangkan teori warna subtraktif yang menyatakan bahwa cahaya dapat dipisahkan menjadi 3 warna dasar. Yang pertama, cyan atau semu biru, magenta atau semu merah, dan kuning. Hasil dari pencampuran tiap-tiap warna tadi akan menghasilkan warna-warna baru, atau cyan dengan magenta akan menghasilkan biru, kuning dengan magenta menjadi merah, dan cyan menjadi kuning sama dengan menghasilkan hijau. Tetapi apabila ketiga warna tadi digabungkan, maka akan menghasilkan warna hitam. Gambar televisi berwarna adalah hasil dari pencampuran warna aditif. Pencampuran cahaya dengan warna dasar merah, R, hijau G, dan biru B. Sedangkan apabila warna dasar tersebut bercampur di antaranya, maka akan menghasilkan warna yang lain, seperti R dengan G menghasilkan kuning atau yellow, R dengan B menghasilkan magenta atau seperti ungu, B dengan G menghasilkan cyan atau seperti kulit telur bebek, dan R, G dengan B dicampur maka akan menghasilkan warna putih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang dasar-dasar mikrofon dan teknik kamera dalam bidang penyiaran. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.